Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun sanget sudah menonton channel Lia Nafla. Kalau melihat judul di depan, yaitu nasib pernikahan berdasarkan perhitungan neptu atau hari lahir, maka saya mohon dengan sangat Anda tidak terlalu mempercayainya. Maksud saya membuat video ini adalah untuk berbagi mengenai salah satu khasanah kebudayaan Jawa, yaitu primbon Jawa, yang berisi banyak sekali perhitungan-perhitungan, termasuk perhitungan hari lahir atau neptu yang sering dilakukan sebelum dua orang melakukan pernikahan. Para leluhur Jawa mempercayai bahwa perhitungan-perhitungan ini harus dilakukan secara cermat, karena berdasarkan pengalaman atau ilmu titen, perhitungan yang asal-asalan akan menentukan nasib pernikahan di kemudian hari. Kita juga harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa rezeki, jodoh, dan maut hanya Tuhan yang bisa menentukan. Jadi apabila dalam perhitungan neptu atau hari lahir ini ada yang kurang menguntungkan, atau seperti ramalan yang buruk kepada pernikahan kita tetap harus tawakal dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mulai saja perhitungan tentang neptu atau hari lahir. Dalam kebudayaan Jawa, seperti yang telah dijelaskan di depan, bahwa perhitungan hari lahir meliputi hari lahir mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, kemudian ditambahkan dengan hari pasaran, yaitu Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Hari Minggu nilainya 5, hari Senin nilainya 4, hari Selasa nilainya 3, hari Rabu nilainya 7, hari Kamis nilainya 8, hari Jumat nilainya 6, hari Sabtu nilainya 9. Sedangkan nilai pasaran Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4. Jadi orang yang lahirnya Minggu Kliwon, maka perhitungannya adalah Minggu 5 ditambah Kliwon 8. Berarti hitungan hari lahir atau neptu dia adalah 13. Demikian dengan hari-hari yang lainnya. Orang Jawa biasanya sebelum menentukan atau menyetujui perjodohan anak-anak mereka akan mendatangi seseorang yang dianggap tahu cara melakukan perhitungan neptu atau hari lahir. Misalnya hari lahirnya Senin Kliwon, berarti dia total neptunya nilainya adalah 12. Dalam perhitungan untuk pernikahan, maka bilangan pembaginya adalah 9. Berarti 12 dibagi 9, maka masih sisa 3. Berarti hitungan dia adalah 3. Sementara calon istri misalnya lahir hari Selasa Pon, yang berarti 10. Bila 10 dibagi 9, maka masih sisa 1. Berarti calon istri hitung-hitungannya adalah sisa 1. Bisa dikatakan berarti kedua calon pengantin mempunyai sisa 1 dan 3, atau 3 dan 1. Lalu dicocokkan dengan primbon Jawa, bagaimana nasib pernikahan apabila suami dan istri sisanya adalah 1 dan 3. Menurut primbon Jawa, sisa 1 dan 3 berarti rumah tangganya akan kuat, namun rezekinya akan jauh. Nah, disinilah fungsi dari hitung-hitungan neptu atau hari lahir kedua calon pengantin. Seperti contoh tadi, apabila hari sisa atau hitungan sisa neptu adalah 1 dan 3, dan itu berarti bahwa pernikahannya sisi negatifnya adalah rezeki jauh, namun pernikahannya akan aman-aman saja, maka orang tua yang ditanyai atau dikonsultasi tadi biasanya akan membolehkan. Tetapi dia juga akan memberikan sedikit gambaran, tidak apa-apa, tetapi nanti rezekinya agak seret. Baiklah, ini daftar dari nasib pernikahan
berdasarkan sisa perhitungan hari lahir dan pasaran. Ingat, cara menghitungnya adalah hari lahir ditambah hari pasaran dibagi 9 dan sisanya berapa. Ini dilakukan untuk baik calon pengantin pria dan pengantin wanita. Apabila sisa perhitungannya adalah 1:1, maka rumah tangganya akan berjalan baik, bahagia, dan saling mencintai. Apabila sisa perhitungannya adalah 1:2, maka rumah tangganya akan tentram dan baik-baik saja. Apabila hasil perhitungan calon mempelai memiliki sisa 1:3, maka rumah tangganya kuat tetapi rezekinya jauh. Apabila sisa perhitungan adalah 1:4, maka rumah tangganya tidak tentram dan mengalami banyak celaka. Apabila sisa perhitungannya adalah 1:5, maka rumah tangganya tidak langgeng dan akan bercerai. Biasanya yang jelek-jelek begini akan disarankan untuk tidak diteruskan ke pelaminan. Kemudian, apabila dari hasil perhitungan kedua calon mempelai mempunyai sisa 1:6, maka rumah tangganya akan banyak mengalami kesulitan hidup. Apabila sisanya 1:7, maka rumah tangganya akan memiliki banyak musuh yang cukup banyak. Sedangkan apabila perhitungannya menyisakan 1:8, maka rumah tangganya cenderung akan mengalami hidup sengsara. 1:9, rumah tangganya menjadi tempat berlindung dan menaungi. 2:2, maka rumah tangganya mendapatkan keselamatan dan rezeki yang melimpah. 2:3, maka salah satunya akan meninggal terlebih dahulu. Ini jelas-jelas biasanya dilarang dan tidak berani untuk diteruskan. Apabila sisa 2:4, maka rumah tangganya akan mengalami berbagai macam godaan. Sisa 2:5, maka rumah tangganya banyak mengalami mara bahaya. 2:6, maka rumah tangganya cepat menjadi kaya. Saya ingatkan lagi, cara menghitungnya adalah hari lahir Anda ditambah hari pasaran, lalu dibagi 9, sisanya berapa. Demikian juga hari lahir dan hari pasaran calon istri Anda dijumlahkan, lalu dibagi 9, hasilnya berapa. 2:7, maka banyak anaknya yang meninggal. 2:8, maka rumah tangganya kecukupan dan murah rezeki. 2:9, maka rumah tangganya memiliki banyak rezeki. Apabila perhitungannya sisa 3:3, maka rumah tangganya melarat dalam hidupnya. 3:4, maka rumah tangganya akan banyak mendapat celaka. 3:5, maka perceraian dalam rumah tangganya akan terjadi dengan cepat. 3:6, maka rumah tangganya akan mendapat banyak anugerah. 3:7, maka rumah tangganya mendapat celaka dan bahaya. 3:8, maka salah satunya akan meninggal dunia terlebih dahulu. 3:9, maka rumah tangganya akan memiliki banyak rezeki. 4:4, maka rumah tangganya akan sering dirundung sakit. 4:5, maka rumah tangganya akan diselimuti banyak godaan. 4:6, maka rumah tangganya akan banyak rezeki yang mengalir. 4:7, maka rumah tangganya akan hidup miskin. 4:8, maka rumah tangganya cenderung mengalami berbagai macam rintangan. 4:9, maka salah satunya akan mengalami kekalahan. 5:5, maka rumah tangganya akan mendapatkan keberuntungan yang terus-menerus. 5:6, maka rumah tangganya akan mudah dalam mencari rezeki. 5:7, maka rumah tangganya sumber penghidupan sehari-harinya akan selalu ada. 5:8, maka rumah tangganya akan menghadapi bahaya dan rintangan. 5:9, maka rumah tangganya akan mendapatkan banyak rezeki.
6 dengan 6, maka rumah tangganya akan mengalami banyak celaka. 6 dengan 7, maka rumah tangganya akan hidup rukun dan damai. 6 dengan 8, maka rumah tangganya akan memiliki banyak musuh. 6 dengan 9, maka rumah tangganya akan mengalami kesengsaraan hidup. 7 dengan 7, maka istri lebih dominan. 7 dengan 8, maka rumah tangganya akan mendapat celaka karena dirinya sendiri. 7 dengan 9, maka rumah tangganya akan kekal abadi. 8 dengan 8, maka rumah tangganya menyenangkan dan disukai orang lain. 8 dengan 9, maka rumah tangganya banyak mendapat celaka. 9 dengan 9, maka rumah tangganya akan sulit mendapatkan rezeki. Itu tadi daftar lengkap perhitungan sisa kedua calon pengantin. Nah, cara penggunaannya, misalnya sisa perhitungan Anda adalah 1, maka Anda bisa memilih calon istri atau suami Anda yang juga adalah 1, 2, 3, dan 9. Karena berdasarkan perhitungan tadi, yang bagus adalah 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 1 dengan 9. Apabila kebetulan sisa perhitungan weton Anda adalah 2, maka Anda bisa pilih calon pasangan Anda yang perhitungannya adalah 2, 6, 8, dan 9. Karena menurut daftar tadi, yang bagus adalah 2 dengan 2, 2 dengan 6, 2 dengan 8, dan 2 dengan 9. Apabila Anda kebetulan adalah hitung-hitungannya 5 misalnya, maka Anda bisa pilih yaitu 5 dengan 5, 5 dengan 6, 5 dengan 7, dan 5 dengan 9. Kalau Anda sisa perhitungannya adalah 8, Anda bisa pilih yang sama yaitu 8 dengan 8 dan juga 9 dengan 9. Demikian tadi sekelumit kisah perhitungan weton berdasarkan primbon Jawa untuk memprediksi nasib pernikahan yang saya share ke Anda berdasarkan primbon Jawa. Saya mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas segala sesuatu. Dialah yang paling berkuasa dan dialah yang menentukan takdir kita. Kitab primbon Jawa, hitung-hitungan ini hanya sekedar berisi khasanah kebudayaan Jawa. Terima kasih, matur nuwun sudah menonton channel Lian Nafla. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, tulis komentar, dan juga share. Saya akan senang sekali apabila Anda bersedia untuk mengoreksi mungkin ada kesalahan dalam perhitungan ini, meskipun saya sudah mengacu pada kitab primbon Jawa dan juga cerita dari kakek saya. Kalau mau komentar tentang orang yang sedang melangsungkan pernikahan dan juga para tamu juga diperbolehkan. Saya minta maaf kalau ada hal-hal dalam video ini yang mungkin menurut Anda kurang bagus, kurang berkenan, tidak mutu, atau tidak sesuai dengan harapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.